Kang Neng, peringatan May Day tahun ini bagi gua terasa sangat personal. Why? Sebelum gua kasih tahu alasannya, karena saking personalnya, nih gua mau ngikatkan kepala ikat kepala sebagai tanda penghormatan gua untuk Hari Buruh Sedunia. Wow. Revolusioner, Bung. Revolusioner, Bung. Ini namanya buruh bersatu tak bisa dikalahkan. Ada cerita apa, Mas, di balik itu, Mas? Nah, kenapa peringatan May Day tahun ini sangat personal bagi gua? Karena kakak kandung gua beberapa bulan yang lalu meninggal karena stroke. Dan melalui proses yang cukup panjang dan administratif, intinya kemudian kakak gua mendapatkan dana pensiun, Cang. Yeah. Nah, ketika dana pensiunnya ini dipotong dengan berbagai macam alasan di institusinya, itu sempet 4 bulan, Cang, terkatung-katung. Sampai hadirlah mediator yang hadir dari lembaga DPR, Profesor Sumidaso Ahmad. Dan akhirnya dengan kehadiran Profesor Sumidaso Ahmad menjembatani antara pekerja yang dipotong dana pensiunnya dengan perusahaan yang berkaitan, alhamdulillah 4 bulan itu dibalikin, Cak. Beres itu, diberesin. Kemudian saat ini dana pensiun itu sudah kembali ke posisi semula. Utuh, ya. Nah, kakak gua pesen ke gua tuh, Cak. Bilang terima kasih telah dijembatani dan diperjuangkan buruhnya. Nah, akhirnya May Day ini cukup personal bagi gua karena ini menyangkut pribadi yang mengiris kakak kandung gue langsung. Iya, berarti sangat personal ya? Sangat personal, makanya gue mengapresiasi Profesor Sumidaso Ahmad, khususnya pemerintah dalam arti luas, baik itu eksekutif maupun legislatif, yang telah banyak berada di sisi kepentingan buruh. Nah, terkait ini, Jang, sebetulnya kan selama beberapa puluh tahun terakhir kaum buruh ini selalu termarginalkan di Indonesia. Coba nanti lo terangkan ke kita terkait dengan konteks Hari Buruh itu apa, Hari Buruh Internasional apa, terus kemudian nanti kita tarik ke relevansi dengan peringatan May Day 1 Mei kemarin di Monas yang Presiden Prabowo Subianto, kemudian kalau nggak salah Profesor Sumidaso Ahmad juga hadir, dan berbagai macam menteri terkait berada di belakang. Nah, ayo coba kita setuju, bahas. Mas Alf. Kita akan bahas uraiannya setelah saya izin terlebih dahulu untuk menyapa sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik kembali. Ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Baik sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, ini sebuah topik menarik yang akan dibahas di episode kali ini adalah mengenai Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei dan saat ini kembali menjadi panggung dinamika sosial dan politik yang cukup kompleks tentu saja termasuk di Indonesia. Dan untuk mendiskusikan topik tersebut saya ditemani dengan teman diskusi saya yang sudah hadir di studio ini, yaitu Mas Abdul Hakim dan juga Mas Tirti Canggih. Hai Mas Ab. Halo Neng. Halo Neng Tia, Mas Ab. Ini karena personal banget, gue semangat banget dari ini. Revolusioner, Bu. Revolusioner. Buruh bersatu nggak bisa dikalahkan. Yes, mantap sekali. Kalau Mas Ab ini terkait dengan May Day memiliki pengalaman ataupun kesan yang cukup personal nih, Mas Icang. Kemudian kalau misalnya dari saya begitu ya, mungkin May Day itu selalu jadi indikator seberapa sehat relasi antara pekerja, pengusaha dan juga negara. Seperti itu. Namun tripartit ya. Yes, tapi sebelum kita jauh membahas hal tersebut begitu Mas, yang kemudian ingin juga saya ketahui, jika kita tarik lebih jauh ke belakang nih Mas, mengenai May Day atau Hari Buruh Internasional ini ternyata punya background sejarah yang panjang yang lahir dari perjuangan para pekerja di dunia. Seperti itu Mas Ab dan juga Mas Icang. Tapi sebenarnya bagaimana awal mula May Day ini bisa kemudian diperingati setiap tanggal 1 Mei dan kenapa momentum ini begitu penting bagi kaum buruh hingga saat ini? Ya. Silakan. Nah, itu coba kita serahkan ke Mas Icang gitu. Gimana? Gue terlalu
terlalu emosional. Oke. Oke. Silakan Mas Icang, seperti Kita apa? kalau membahas Hari Buruh Internasional, itu harus kembali ke tanah mbahnya kapitalisme, Mas. Amerika. 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 Di abad 19 pertengahan. Ada kejadian apa itu? Jadi sebenarnya sebelum kita ke peristiwa puncak yang di Chicago itu, Mas, di free market incident itu sudah terjadi 9 tahun sebelumnya. Oke. Dimulai dengan peristiwa besar, itu ada strike atau pemogokan massal pekerja rel kereta api di sana, terutama di perusahaan BNO, yaitu Baltimore and Ohio Railroad. Oke. 1877, Mas. Oh iya, jauh sebelum peristiwa 86-nya ya. 86-nya, 9 tahun sebelumnya. Nah, inilah yang disebut sebagai titik tolak awal, kalau konteks besarnya itu disebut sebagai Great Upheaval, atau mungkin bahasa Indonesianya itu pergolakan besar gitu ya. Oke. Sampai menuju puncak ke 1886 di Chicago. Jadi waktu itu kan itu awal industrialisasi di Amerika, Mas. Ya, akhir abad 19 lah. Ya, dibangunlah itu banyak rel kereta api di sana. Namun pada saat itu mereka itu jam kerjanya sangat brutal dan juga upahnya dipotong. Iya, belasan jam ya, Jang ya. Sampai 14-16 jam, Mas. Iya. Per hari, berarti dari pagi sampai jelang tengah malam. Jelang tengah gitu, malam Mas. itu. Akhirnya itu ada pemogokan massal di situ untuk menuntut upah untuk jangan dipotong. Namun itu kan bergulir ya. Sampai akhirnya itu ke Chicago, Illinois. Oh ya. Negara bagian Illinois itu kan negara bagiannya Obama, senator itu kan. Di situ agak lebih radikal, Mas. Apa yang terjadi? Satu itu karena Chicago itu adalah pusat industri. Oke. Kedua itu mereka sudah terdoktrin mungkin ya dengan ideologi sosialisme. Dan juga banyak buruh migran, Mas. Dari Jerman dan Ceko terutama. Iya. Itu di hari pertamanya itu, mereka itu tuntutannya sekarang sudah bukan upah lagi. Apa? Jam kerja 8 jam, Mas. Oh iya, jadi 8 jam bekerja, 8 jam istirahat ya? Betul, jadi kita itu menganut sistem 8 jam kerja itu dari mereka sebenarnya. Oke. Cuman itu kan 1 Mei startingnya. Oke. Masih damai. Oke. Di hari ketiga itulah di pabrik McCormick. Tanggal 4 Mei ya? Tanggal 3 dulu, Mas. Oh, tanggal 3-nya ya? Itu ada insiden beberapa buruh itu terbunuh oleh tugas keamanan. Iya. Ya kan? Namun itu belum rusuh banget. Iya. Baru hari keempatnya. Di tanggal 4 Mei itu setelah pembubaran massa di market itu di Chicago, Mas. Ya. Namanya High itu market. High Market, Ya. namanya dibilangnya High Market Affair. Iya. Setelah pembubaran itu ada yang melempar bom dinamit menewaskan kurang lebih 7 orang dari pihak polisi dan dari pihak buruh. Disitulah itu mulai ditandai sebagai puncak perjuangan mereka, Mas. Oke. Namun uniknya, yang pertama kali mengukuhkan itu sebagai Hari Buruh Internasional bukan Amerika, Mana itu? di Paris, Mas. Oh ini ya, organisasinya kalau nggak salah Second International itu ya? Betul, itu adalah pertemuan para kaum buruh dan kaum kiri dunia di Paris memperingati 100 tahun Revolusi Prancis. Oke. Ya kan? Baru setahun berikutnya itu mulai dirayakan secara internasional. Dan uniknya lagi, Amerika sendiri tidak memperingati 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional. Kalau nggak salah, bulan apa kalau Amerika Jang ya? September di minggu awal hari Senin. Oke. Justru May Day, 1 Mei itu jadi hari Loyalty Day di sana. Kenapa? Karena waktu itu mereka agak traumatis, tidak mau mengasosiasikan 1 Mei dengan gerakan revolusioner. Oke. Bisa dibilang sih mungkin domestifikasi atau menjinakkan hari 1 Mei. Digeser menjadi hari loyalty atau loyalitas ke negara. Oke. Uniknya lagi, negara lain justru, Mas, memperingati 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional. Dan titik apa namanya, simbolnya adalah High Market Affair itu ya? Iya, yang di Chicago itu, di square itu. Dan uniknya lagi memang kan gini ya, kalau Mas Saab ataupun Neng Tia kan mungkin sering dengar, ada orang berbeda-beda dalam diksi ya. Ada yang bilang Workers' Day, ada yang bilang Labor Day. Ya. Itu Emang beda ada tuh. perbedaan apa? Semantiknya beda banget, Mas. Coba urai. Labor itu kan dari kata labora, bahasa Latin menengah.
Kalau mungkin Neng Tia, Mas Aap tahu, laboratorium Ya, sama tuh etimologinya, Mas. apa itu? Labor Urainya. labor itu kerja atau meracik, Uh-huh. torium itu tempat. Oh, jadi laboratorium itu tempat kerja untuk meracik. Iya, awalnya kan di laboratorium Oke. meracik itu untuk obat dulu kan. Hmm. Nah, akhirnya jadi kata labor itu. Dan itu secara semantik beda sekali dengan work. Kalau work? Work kerja itu umum. Hmm. Labor itu ada unsur kalau orang Jawa bilang rekosonya, Mas. Oke. Susah payahnya, Uh-huh. berkeringatnya. Pekerja kasar lah ya. Ya semacam itu. Oke. Makanya di bahasa Inggris itu ada istilah in labor. Hmm. Artinya apa? Melahirkan. Oh. Seorang ibu kalau melahirkan itu dibilangnya in labor. Ada Karena susah payahnya susah itu. payah bekerja Gitu, keras untuk iya. melahirkan ya. Betul. Terus ada lagi kan moto umat Kristiani itu Apa? ora et labora kan. Apa itu artinya? Berdoa dan bekerja, Mas. Oke. Disitulah labor itu dianggap sebagai kata yang lebih spesifik. Kerja susah payah, Berkeringat ya. berkeringat. Nah, di kita itu sempat ada berapa evolusi kata buruh dan pekerja, Mas. Bagaimana itu evolusinya tuh? Kalau di awal revolusi itu pakai kata buruh, Mas, pasti Oke. Mas, sebagai simbol revolusionerisme gitu kan. Ketika Orde Baru, Mas, itu agak tiarap kata itu, Mas. Diganti dengan? Ya karyawan, pekerja dan terutama pegawai. Oke. Kalau itu aparatur negara pasti pegawai itu. Ya. Nggak mungkin buruh tuh. Nggak mungkin buruh. Ya, Ya ya. kan? Dan buruh sendiri itu dari kata Jawa kuno, buruh atau boro, Uh-huh. artinya pekerja bayaran Ya. atau sewaan. Ya. Di Kalau di kampung-kampung itu sering kalau kita bertani tidak kita kerjakan sendiri, tidak kita kerjakan sendiri itu boroh namanya. Boro, Iya. sama Mas di kampung gua dulu Mas, kalau kita lagi nongkrong, salah satu kawan kita gitu ya lagi nggak ada, lagi kemana nih dia? Lagi boro. Iya. Boro itu artinya yang Tia merantau kerja serabutan, Yap. bukan kerja kerah putih lah gitu. Iya, Mas. iya, iya. Nah di situ juga ada arti semantik yang berbeda. Nah semenjak sekitar belasan tahun ini Mas ya, mulai hidup lagi kan kata buruh ya Mas ya. Ya. Sampai tahun 2013 itu kembali dirayakan dan diliburkan oleh pemerintah. Dan memang di sini memang ada semacam ini Mas, muatan spektrum ideologi juga. Coba elaborasi. Di mana identiknya May Day ini dengan mobilisasi massa, Oke. demonstrasi, Oke. dan tuntutan, terutama soal hak pekerja, upah, ya kan, jam kerja yang layak, dan selalu ada sisipan untuk mengkritik neoliberalisme, Mas. Iya. Kan ini kan semacam tegangan ya, Ya. antara buruh dengan majikannya, Dua kutub yang berbeda itu, Jang. yang berbeda. Makanya tiap negara tuh beda-beda tuh. Ada yang negaranya itu kepala negaranya cari aman, Oke. tidak terlalu memihak ke Salah satu buruh kutub. ataupun pengusaha. Ada juga yang di Amerika Latin, di sebagian Asia, Afrika itu selalu turun. Ya, Brazil, Venezuela. Yes, dan Indonesia untuk pertama kali selama puluhan tahun mungkin Mas 60 ya. tahun terakhir. 60 tahun mungkin semenjak era Soekarno. Ya. 2 tahun ini presiden kita itu rajin turun langsung di tengah-tengah masa buruh. Ya. Nah, mungkin Mas Ab punya catatan apa nggak soal ini, Mas? Nah, kalau soal ini cukup menarik sih, Jang ya. Ya. Tadi sudah gue bilang, ya catatan mungkin puluhan tahun, ya setidaknya 60 tahun terakhir ya. Buruh ini menjadi salah satu sektor yang tidak mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah kita. Sejak mulai dari zaman Pak Soeharto, bahkan ditiadakan ya Ya. peringatannya. Kemudian reformasi, ada Pak Habibie, pindah ke Bu Mega, kemudian pindah ke Pak SBY. Tapi hari buruh liburnya Pak SBY loh, Cak. Pak SBY 2013. 2013 kan. Kemudian ke Jokowi. Pak Jokowi 2 periode. Sejauh ini sepengetahuan gue selain Pak Karno, baru kemudian seorang kepala negara dan kepala pemerintahan hadir terjun langsung di tengah-tengah serikat pekerja yang sebagai representasi buruh, bahkan presiden yang ngumpul jadi satu. Iya. Kemudian di di bawahnya itu para buruh dari berbagai macam kalangan, itu presiden sampai hadir, sampai euforia itu, Jang. Ya. Pak Prabowo buka baju. Itu Iya. Mas yang paling surrealis buat gua ketika Pak Prabowo nyanyi internasional Oh, Mas. itu kan Lagu nyanyian kebangsaan, sakral ya. Ya kaum paling kiri lah bisa dibilang gitu Iya, ya. sosialis lah itu. Itu surrealis buat gua itu. Nah, di situ Pak Prabowo turut menyanyikan. Meskipun kemudian Pak Prabowo merdeka, merdeka, itu kan lagu itu mengiringi background yang sangat
euforia Pak Prabowo berada di tengah-tengah buruh, dan Pak Prabowo mengakui sendiri salah satu yang mengantarkan beliau untuk menjadi presiden adalah kaum buruh. Dan akhirnya gua kemudian coba mengiris ini saatnya buruh mendapatkan perhatian secara penuh, dan gua secara pribadi merasakannya sendiri. Akhirnya apakah benar sebetulnya Presiden Prabowo dan pemerintahan sekarang ini itu berpihak kepada buruh? Dan ketika gua teriris dengan kejadian kakak kandung gua itu, Cang, yang kemarin, gua nggak bisa membayangkan apa yang terjadi ketika pemerintah tidak turun tangan untuk misalnya dana pensiun kakak gua yang dipotong itu, Cang. Dana pensiun sudah nggak seberapa dalam tanda kutip jika dibandingkan dengan gaji secara total, nih. Dipotong selama 4 bulan tanpa kejelasan. Sangat beruntung pemerintahan dalam arti luas ya, waktu itu DPR melalui Profesor Subidaso Ahmad menjembatani itu, Cang. Dan akhirnya dana pensiun kakak gua kembali lagi untuk, jadi yang meninggal nih kakak ipar gua, Cang, laki-laki. Dan sekarang kakak kandung gua menjadi ibu tunggal untuk menghidupi 2 anak perempuan yang saat ini dua-duanya sedang kuliah. Nah, kemudian dalam sektor itu ketika dana pensiun kakak ipar gue dipotong, sedihnya cukup luar biasa. Dan waktu itu mau gue suarakan secara lantang, tapi baru mau berniat untuk menyuarakan, ternyata sudah dijembatani oleh negara hadir DPR. Negara hadir dalam konteks ini DPR, dan ketika DPR turun tangan, waktu itu secara personal Profesor Subidaso Ahmad yang menjembatani, nggak sampai sebulan itu kemudian sudah cair kembali, dan saat ini dana pensiun kakak ipar gua utuh. Ya, syukurlah kalau gitu. Ya. Iya, dan seperti ini Mas Ab dan juga Mas Ijang, terkait dengan May Day atau Hari Buruh Internasional ini rupanya begitu ya, ini lahir dari perjuangan panjang para pekerja di dunia dalam menuntut hak dan juga kesejahteraannya. Bahkan tadi juga kita sudah diiris dalam konteks Hari Buruh yang sudah terjadi di Indonesia begitu ya. Bahkan di May Day 2 tahun belakangan kita juga kan sudah melihat begitu ya, bahwa Pak Prabowo itu hadir langsung menemui masa kaum para buruh. Dan kalau Mas Aab sendiri ini kan merasa begitu ya, punya pengalaman yang personal terkait dengan cerita dari Mas Aab tadi. Tapi Mas Aab, sedikit cerita dari Mas Aab ini tidak menutup adanya beberapa pertanyaan begitu Mas Aab dari para masyarakat yang saat ini dari orasinya, janji-janji Pak Presiden yang sudah disampaikan seperti itu Mas ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan terkait dengan sikap pemerintah saat ini, kemudian bisa dibaca sebagai tidak menutup ruang. Itu kita sudah terlihat sangat, karena Pak Prabowo sendiri sudah open begitu ya, turun langsung ke kaum buruh, tapi juga rupanya dianggap belum benar-benar memberikan terobosan. Kita akan bahas di segmen yang selanjutnya. Kita jeda terlebih dahulu, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, ngulik politik. Oh yeah. Baik pemirsa Sinpo TV dan juga sahabat Ngutik, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kami akan melanjutkan kembali ini pembahasan terkait dengan May Day atau Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei 2026 kalau kemarin, yang paling terdekat seperti itu ya Mas ya. Yang menarik Mas Aab, di May Day di bawah kepemimpinannya Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto itu beliau selalu hadir dalam peringatan Hari Buruh ini seperti itu. Kemudian Mas Aab, nah ini setiap tahun demo dianggap sebagai bentuk kebiasaan aja untuk para buruh ini berkumpul, dan dinamika May Day jadi berulang setiap tahunnya itu yang dianggap oleh masyarakat. Dan selalu dihadang oleh tameng, kawat berduri, dan juga barikade kepolisian. Betul sekali. Nah kemudian dalam isu May Day kali ini yang kemarin Pak Prabowo juga 2 tahun ini sepertinya selalu memunculkan gimmick-gimmick yang kemudian menjadi perhatian begitu ya, mendapatkan sorotan. Tapi kemudian untuk orasi yang disampaikan oleh Pak Prabowo, janji-janji yang disampaikan itu apakah juga sudah ada follow up kebijakannya? Untuk uraiannya, ulikannya seperti apa? Nah ini tadi kan sebelum kita on cam, Mas Icang itu bilang itu
Presiden hadir di kalangan buruh itu bukan tanpa resiko sama sekali loh. Iya. Risikonya tinggi. Gitu. Apa Cam? Ya rawan untuk disorakin, dituntut hak-haknya, ditagih janji-janjinya. Satu lagi Mas, Apa? itu kan dekat dengan ideologi tertentu, Betul. yang mana itu akan jadi sinyal mungkin buat pengusaha dan para oligarki gitu loh. Dan yang lu bicarakan barusan itu terafirmasi loh Cam. Peringatan Mei Day 2026 kemarin yang paling viral apa? MBG. Iya, pertanyaan Pak Prabowo gimana tuh? MBG berangkat apa tidak? Dan Terus kemudian viral dijawab enggak gitu. Meskipun itu ada tambah-tambahan editing ya. Nah, terus itu ada waduh itu juga sempat viral juga kan. PSI ya, Abdul Ghani Nuawewa kemarin itu kan. Artinya postulat yang lo katakan itu mendapatkan afirmasi, Cang. Pak Prabowo hadir ke tengah-tengah kerumunan buruh, presiden buruhnya ada di sana, ketua serikat pekerjanya ada di sana, buruhnya juga ada di sana, bukan tanpa resiko. Bukan tanpa ada yang dipertaruhkan, Cang. Tapi Pak Prabowo memilih di sana. Nah, kalau pertanyaannya, apakah Pak Prabowo dalam pidatonya ini hanya gimmick belaka? Sederhana, Cang. Kita cara ngukurnya ya. Kan Pak Prabowo udah 2 kali nih datang ke May Day ya. Coba, ayo kita ingat-ingat nih. Gue sudah bikin beberapa catatan. Janji Pak Prabowo di peringatan May Day 2025 apa aja ayo? Yang paling gue ingat satu, Pak Prabowo berjanji mensahkan undang-undang perlindungan PPRT ya? PRT. Perlindungan pekerja rumah tangga. Betul. Dan itu proses selama setahun itu kemudian dibahas, disahkan oleh DPR beberapa hari menjelang May Day berikutnya. Artinya apa? Janji yang telah dikemukakan oleh Presiden Prabowo Subianto di May Day, peringatan May Day 2025 ternyata sudah dieksekusi untuk undang-undang PPRT yang 20 tahun, Cang. Pembahasannya tidak jelas jeluntrungnya. Di tangan Pak Prabowo, undang-undang sektor terkecil yang selama ini diabaikan disahkan. Indikator pertama nih. Jadi apakah itu cuma janji gimmick? Terrealisasi, Cang. Yang kedua, pembentukan Satgas PHK. Itu juga sudah terrealisasi meskipun ditandatanganin sehari sebelum perayaan May Day 2026. Kepres nomor 10 tahun 2026 tentang Satgas Mitigasi PHK. Sebetulnya di pertengahan antara peringatan May Day 2025 dan 2026 sudah dibahas intens oleh 3 pihak tripartit, pengusaha, kemudian pekerja diwakili oleh ketua-ketua buruh, dimediasi oleh DPR. Waktu itu yang sangat berperan adalah Profesor Sufmi Dasko Ahmad di DPR, waktu itu didampingi oleh Seskap dan Mensesnek. Itu bersama juga Menteri Hukum Pak Andi Aktas sudah melakukan diskusi terkait dengan Satgas PHK. Kepresnya sudah ditandangani, Kepres nomor 10 tahun 2026. Yang ketiga, itu adalah melakukan ratifikasi ILO 188 untuk pekerja kapal dan perikanan. Itu juga ditandatangani oleh Pak Prabowo dalam bentuk Perpres nomor 25 tahun 2006. Artinya apa? Pekerja-pekerja kita yang selama ini melaut, Cang, untuk menjadi ABK, anak buah kapal, yang kadang-kadang minggirnya cuma 6 bulan sekali, itu juga sudah mendapatkan ratifikasi. Ini ratifikasi yang tidak sembarangan. Nggak banyak negara mau meratifikasi ini, Cang. Dan 1 hari menjelang peringatan May Day 2026 ditandatangani Pak Prabowo. Kemudian menghapus outsource, Cang. Meskipun ini belum keseluruhan bisa diwadahi, Permenaker nomor 7 tahun 2026 membatasi outsourcing pada sektor-sektor tertentu itu. Tidak secara keseluruhan, tapi sebagiannya sudah terrealisasi melalui Permenaker. Kemudian yang berikutnya, ini meskipun baru pada waktu itu sudah dijanjikan Pak Prabowo, tapi ini masih menggelinding karena tarik-menariknya cukup kuat. Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Cipta Kerja. Ini kan putusan MK sudah ingin membedakan, ini tidak boleh omnibus lagi dalam satu rangkaian. Undang-Undang UU Ketenagakerjaan harus dibahas sendiri dan UU Cipta Kerjanya dibahas sendiri. Sehingga nanti ini tidak saling tumpang tindih.
Ini akan diwadahi oleh Pak Prabowo dan salah satu janji utamanya di May Day kemarin itu adalah memfollow up ini. Nah, yang paling luar biasa, Mas Icang kan di segmen awal tadi menjelaskan tentang titik sejarah, momen perjuangan apa yang harus dijadikan prasasti. Apa Cang tadi? High Market Affair. Kejadian itu dijadikan oleh Persatuan Organisasi Buruh Internasional untuk menetapkan 1 Mei, meskipun kejadiannya 4 Mei itu, tahun 1886, tapi 1 Mei menjadi peringatan Hari Buruh Internasional. Dan saat ini di Indonesia akhirnya monumen yang sama diciptakan untuk menandai menjadi simbol bahwa kita sangat menghargai keringat para buruh, keringat para pekerja dengan apa? Simbol Marsina. Marsina diangkat menjadi pahlawan nasional. Dan saat ini Marsina akan dibangunkan sebuah prasasti dalam bentuk museum di desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk, kampungnya Marsina. Nah, nanti yang lo ceritakan itu, Cang, tadi di segmen pertama itu, di museum itu akan diceritakan bagaimana perjuangan kaum buruh, bagaimana mereka selalu dimarginalkan oleh negara. Itu karena kan seingat gua Mas ya, waktu itu Marsina itu menuntut kenaikan upah berapa ratus perak doang. Iya. Dan akhirnya apa? Kekerasan menimpanya sampai kemudian merenggut nyawanya. Bahkan itu sebenarnya bukan menuntut tapi menagih peraturan yang udah diteken. Betul. Tapi nggak dijalankan gitu. Dan itu sangat berani, Jang. Iya. Dan inilah yang kemudian dihargai oleh Presiden Prabowo Subianto untuk diangkat menjadi pahlawan nasional untuk mewakili perjuangan buruh. Dan prasastinya dalam waktu yang tidak lama, gue dapat informasi Pak Prabowo akan berkunjung ke sana, entah itu dalam bentuk peresmian atau hanya berkunjung sebagai dukungan terhadap kaum buruh. Itu apakah janji-janji Pak Prabowo itu dalam gimmick semata? Di beberapa sudah terrealisasi. Dan jika kita kemudian, gue nyatet nih Cang, beberapa yang dijanjikan di May Day 2026 nih. Nomor 1, Pak Prabowo juga dalam pidatonya tuh, ketika itu ada banyak yang pakai jaket salah satu transportasi online, ojol, iya kan? Waktu itu kan saat ini aplikator itu mendapatkan mengambil potongan fee, komisi dari 100% yang dihasilkan oleh driver-driver di lapangan ini 20% kan? Nah, kemudian Pak Prabowo ngomong tuh. Pak Prabowo bilang, "Masih setuju 20%?" "Tidak." 15%? Tidak. Kemudian berapa itu? 10%? Oke, ada jawaban begitu. Tapi Pak Prabowo, "Saya tidak setuju. Tapi saya setuju kalian harus mendapatkan di bawah 10%. Itu baru dapat sorak-sorak gitu. Kenapa itu bisa di bawah 10%? Pak Prabowo bilang, argumentasinya dengan nada seperti gua kayak gini, enak aja. Lu yang berkeringat, lu yang capek-capek di jalan, mereka yang dapat duit. Itu kalimat letternya Pak Prabowo dalam candaan ketika membicarakan soal ojek online ini yang terasa cukup tidak menikmati hasil yang maksimal. Dan akhirnya Pak Prabowo kemudian menjadikan harus di bawah 10%. Akhirnya menerbitkan Perpres nomor 27 tahun 2006 untuk melindungi pekerja transportasi online. Salah satunya itu nanti adalah menurunkan pungutan kalau bahasa ojol dari 20% menjadi 8%. Kemudian ada beberapa janji yang lain, menerbitkan Kepres nomor 10 tadi udah gue bahas. Nah, beberapa yang akan menjadi perhatian serius adalah untuk PHK dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Akan dijanjikan oleh Pak Prabowo, Undang-Undang Ketenagakerjaan harus selesai tahun 2026. Nah, kita akan menunggu bagaimana realisasi dari beberapa janji dan hadiah yang akan diberikan oleh Presiden Prabowo, karena
gue sumir-sumir sudah mulai melihat dan mendengar, Jang, bahwa tidak semudah yang dibayangkan ketika ini diterapkan. Gimana itu? Oh iya, itu kan yang pertama gue mungkin akan komentar Mas soal tadi Permenaker nomor 7 itu ya. Itu kan sebenarnya semacam perluasan dan fokus. Itu sudah dilakukan di dulu Menaker Trans soal outsource atau alih daya ini Mas. Oke. Sekarang ditegaskan lagi, cuman ada 6 bidang ya. Ya. Yang pertama itu adalah kebersihan, yang kedua itu catering, makanan, terus keamanan, transportasi, ya kan. Yang keempat itu penunjang operasional, ini masih agak luas. Ya. Yang keenam ini di industri minyak dan gas dan perlistrikan. Oke. Namun bedanya dengan Menaker Trans sebelumnya dan PP sebelumnya itu 2021 itu, sekarang itu ada klausul kewajiban untuk menjelaskan kontraknya, Mas. Oke. Itu kerjaannya apa, jangka waktunya, juga hak-haknya seperti apa. Iya. Termasuk hak cuti, ya kan, hak untuk THR, untuk lembur, keselamatan, dan PHK. Oke. Jadi sekarang itu diperluas untuk lebih rigid, termasuk nanti ada punishment-nya kalau nggak menaati itu. Oke. Yang kedua, Mas, ini yang mungkin agak lebih kompleks ya, dan agak ada nuansa di situ. Mengenai tadi sharing aplikasi atau aplikatornya driver. Kalau gua Mas ya ngelihatnya ini sebenarnya adalah problem yang gejalanya aja, di mana gue lebih melihat akarnya Mas. Oke. Gue sebagai ini ya Neng Tia ya, pengguna semenjak tahun 2014. Oh iya. Pengguna transportasi online ya? Betul, ride hailing lah kalau orang bilang ya, ada ojek. Bahasa kampungnya itu? Ya, ada juga yang gokar, yang mobil ya. Awalnya Uber gua dulu pakai Mas, sebelum Gojek gitu kan. Karena dulu gua nggak bisa install Gojek di HP lama gua, cuma Uber. Itu sebenarnya ada problem struktural bahwa ride hailing atau ojol ini sebetulnya diciptakan sebagai respons karena belum optimalnya transum. Apa itu? Transportasi umum. Oke. Jadi dia harusnya sebenarnya ad hoc. Yang sekarang karena mungkin ada pandemi, krisis, jadi semacam last resort untuk orang nyari nafkah. Iya. Karena kita tahu Mas, sebenarnya kan motor itu bukan transportasi umum gitu loh. Satu itu. Yang kedua ini adalah gejala sebetulnya karena ada ya, sempat gua baca ya, meskipun ini datanya nggak transparan dari aplikator, udah mulai banyak oversupply driver Mas. Apa itu? Kebanyakan driver. Oke. Apalagi di kota besar. Makanya sekarang banyak yang ngeluh kan, sepi-sepi itu karena oversupply. Ini adalah dampak dari menahunya pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Oh iya, di yang sektor formal. Iya. Karena apa? Kalau kita cek data BPS tahun lalu aja, nah kerja kita yang kerja di sektor formal itu cuma 42% Mas. Oke. Sisanya 15% itu dikerja informal. Iya. Jadi gue melihat sebenarnya ini adalah akarnya itu di situ. Karena mau gimana pun mereka bilang itu mereka driver itu mitranya mereka, itu nggak setara Mas. Oke. Terlebih di apa Mas? Algoritma aplikasi itu nggak transparan Mas. Iya. Sekarang aja kalau kita misalkan lagi nyari driver ya, Neng Tia ya, itu kan agak lama tuh sekarang tuh nggak seperti dulu. Langsung pop up pencarian cepat itu harus nambah sekian ribu perak. Oke. Jadi ada aja gitu dari pihak aplikator gitu ya. Iya. Salahnya. Dan gue takutnya kan gini ya, tadinya kan pemerintah sebagai regulator atau wasitnya. Sekarang masuk jadi pemain ini Mas. Iya. Apakah ini sinyal yang baik buat dunia usaha? Gue belum tahu gitu. Nah, inilah nanti yang coba kita lihat diskusi tripartitnya, Cang. Oke. Kalau gua secara pribadi, kita ini memang negara yang harus mengutamakan keadilan sosial. Oke. Dan undang-undang kita sudah menyatakan dengan letter luck segala macam cabang produksi yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dikelola oleh negara. Emang ini nanti akan berbenturan dengan kapitalisme liberalisme. Betul, itu air kemasan mineral kenapa dijual? Nah, yang kayak begini-begini nanti segmen ketiga ayo kita diskusi lagi. Oke, sip. Dan di ranah ini begitu ya, kita harus jeda terlebih dahulu Mas Ab dan juga Mas Icang. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Info TV, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Pastikan tetap di Ngutik Ngulik Politik. Oh yeah.
sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Tangan kanan gue sekarang. Baik Mas Ab dan juga Mas Icang, kita akan melanjutkan kembali ini pembahasan terkait dengan May Day yang kita saat ini akan masuk ke lingkup May Day di tahun ini yaitu 2026, di mana memang begitu ya, kalau misalnya saya coba ringkas, saya coba rangkum yang menarik perhatian tentu saja adalah Pak Presiden Pak Prabowo ini yang mendapatkan banyak sorotan melalui momen-momen simboliknya, misalnya kayak lepas baju, bagi-bagi kaos, terus ada narasi bahwa saya jadi presiden berkat dukungan buruh, tani, nelayan. Bahkan ternyata di momen May Day tahun ini Pak Prabowo juga memberikan perhatian penuh kepada para pekerja transportasi online. Kemudian ada juga beberapa kejutan dari paket kebijakan-kebijakan yang cukup besar disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat momen May Day tahun ini begitu. Kemudian Mas Aab dan juga Mas Icang, yang jadi pertanyaan saya begitu ya, bagaimana pemerintah ini akan mengimplementasikan apa yang diharapkan begitu agar bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia khususnya kaum pekerja. Nah, ini yang sebetulnya banyak diragukan oleh kalangan umum, Jang. Betul. Karena politisi itu menjadi sangat buruk persepsinya karena banyak janji tapi diingkari gitu. Nah sekarang, tadi di segmen kedua kita sudah coba ngiris janji-janji yang dikeluarkan pemerintah lewat statement Presiden Prabowo Subianto, di beberapa sudah terrealisasi. Nah, gue sebetulnya Cang ya, dengan di luar telah sedikit menggores pengalaman pribadi gue akan melihatnya sekarang dalam kacamata gue sebagai akademisi politik nih. Gue cukup bahagia Cang. Pemerintah dalam arti luas, bukan pemerintah dalam arti, kalau pemerintah dalam arti sempit kan eksekutif aja. Nah sekarang nih pemerintah dalam arti luas, dalam momen May Day untuk 2026 ini cukup responsif. Di awal tadi lo bilang, biasanya 1 Mei itu hanya diperingati formalitas buruh yang berkumpul, menyuarakan, berteriak-teriak, dan itu selalu dihadang oleh barikade polisi, dihadang oleh kawat berduri, dan juga biasanya apa yang dikemukakan menjadi angin lalu. Tapi untuk yang proses untuk May Day 2026 cukup menggembirakan lah. Dan gue cukup apresiatif terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dalam arti luas. Di Monas, eksekutif mewakili mendengarkan langsung dengan resiko diolok-olok, disoraki, banyak dituntut, ditekan, tetap hadir, dan itu Presiden Prabowo bersama kabinetnya. Di sana ada Menaker, ada Kapolri, ada Kepala TNI dan berbagai macam kelembagaan, kementerian hadir di sana semua Cang. Representasi pemerintahan dalam arti eksekutif telah menerima semua aspirasinya di Monas. Nah, di sisi lain pemerintah dalam arti luas ini juga dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat. Pada saat yang tidak terlalu lama setelah perayaan utama di Monas selesai, buruh yang kemudian sedang menggelar aspirasinya di DPR diterima. Yang menerima pada saat itu pimpinan DPR, salah satunya Profesor Sumidaso Ahmad. Di situ gue mencatat, biar gue nggak lupa nih, ada beberapa poin penting, Cang. Yang kemudian aspirasi buruh yang biasanya dihadang oleh pentungan saat ini diajak dialog. Nomor 1, waktu itu Profesor Sumidaso Ahmad menerima langsung audiensi massa buruh dan menyampaikan salam Presiden Prabowo. Kita tahu memang posisi Profesor Sumidaso Ahmad ini cukup unik, Cang. Dia menjadi orang terdekatnya Presiden Prabowo Subianto karena dari partai yang sama, bahkan ketua harian Partai Gerindra. Namun dalam sisi yang bersamaan, beliau ini adalah salah satu pimpinan anggota legislatif. Nah, pada saat yang bersamaan, kemudian menerima itu, menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto. Selain 2 hal itu, ada yang gue catat penting sekali, Cang, yaitu menegaskan DPR akan menampung semua aspirasi. Ada 4 aspirasi yang gue catat. Nomor 1, itu memberi ruang kepada buruh untuk menyusun bahan UU Ketenagakerjaan. Ini belum pernah terjadi. Profesor Sumidaso Ahmad menerima kaum buruh ini, silahkan draft untuk tulisan awal bagaimana nanti UU Ketenagakerjaan ini akan disusun.
bikin versi Itu buruk. gue inget Mas, pakai diksi masak biar mereka yang masak. Nah, biar mereka yang masak kan. Jadi masakan mereka kemudian baru akan dibahas di DPR, Jang. Nah, ini adalah kesempatan yang cukup luar biasa diberikan kepedulian untuk Keterlibatan ya. keterlibatan kaum buruh langsung menyusun undang-undang. Itu poin pertama. Yang poin kedua, oh iya gue tambahin, RUU Ketenagakerjaan ini kan udah ada putusan MK, Jang. Ya. Nah, putusan MK ini segera disahkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, Jang. Karena undang-undang ketenagakerjaan yang dalam Omnibus Law itu dipandang tumpang tindih dan memang tidak akrab dan tidak apa istilahnya, ramah dengan kaum pekerja. Nah, yang kedua, untuk masalah upah, outsourcing, dan PHK bisa dibawa ke Satgas Mitigasi PHK. Tadi kan perpresnya sehari sebelum Mei 2006 ditandatangani. Ini nanti akan bekerja sama dengan Komisi 3, sepengetahuan gua itu, dan komisi-komisi terkait. Sehingga nanti kalau ini sudah banyak diurus, Jang. Ini banyak nih yang kena PHK, nggak jadi di PHK, itu gara-gara DPR sebagai pemerintah dalam arti luas itu kemudian menjembatani antara pengusaha dan pekerja yang di PHK. Contoh kemarin di Gresik. Dulu sempat Sritek kan juga. Sritek yang dipecat dan nggak jadi, kemudian dikembalikan haknya. Itu banyak, lebih dari 4-5 kali itu Profesor Sumidaso Ahmad harus turun terjun langsung ke tempat-tempat pekerja ini untuk menjembatani, dicarikan titik temu antara pengusaha dan pekerja. Yang berikutnya, ini Jang, mendorong ada comment center yang salah satu aspirasinya terkait tanah untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria. Ini di mana-mana ini. Tumpang tindih. Dan yang paling penting itu adalah menyampaikan bahwa Danantara masuk ke saham Gojek sebagai bagian dari upaya menurunkan potongan aplikator menjadi maksimal 8%. Nah, bagaimana caranya? Tadi itu yang dikatakan Mas Icam, negara akan masuk untuk membeli saham. Saat ini Goto sudah dan sudah direspon oleh Goto. Sepertinya Mas ya, kemarin gua cek itu baru kurang dari 1% sih. Per kemarin ya, hari ini gua belum ngecek lagi. Nah, ini mungkin akan bertahap. Grab juga dalam proses pembicaraan. Dan ini sudah dikonfirmasi langsung oleh CEO Danantara, Jang, Pak Ruslan Ruslani, bahwa memang nanti pemerintah akan masuk ke saham aplikator. Nah, jika kemudian pemerintah nanti masuk ke saham aplikator, nah ini yang kemudian mempermudah dalam menyusun kebijakan. Yang tidak ikut dan taat terhadap aturan, ya mungkin akan ada sanksi. Nah, itu kemudian memang seperti yang tadi sudah ada mulai kritik, ini kok regulator menjadi pemain. Dari wasit ke pemain bola gitu kan ya. Itu gimana? Nah, tapi di situ inilah pilihan di sisi mana kita harus berdiri, Jang. Pak Prabowo sendiri, apakah kemudian menihilkan pengusaha? Jangan. Kita hanya menyasar kepada pengusaha-pengusaha yang dalam kacamata Pak Prabowo serakah. Itu di situ, Mas. Kalau gue percaya niatnya itu mulia. Tapi nanti seperti apa respon pasar kita tunggu. Karena kan kemarin kan Gojek, GoTo belum lama kan dia laporan keuangannya itu pertama kali untung ya? Untung. Semenjak 2010 ya kalau nggak salah. 170 miliar. Nah, setelah itu direspon pasar kemarin negatif, Mas. Sahamnya itu jeblok ke gocap 50. Mungkin itu mau dibeli kali, Jang. Let's see lah ya, apakah nanti misalnya penyesuaian sharing komisi ini apakah nanti bisa berjalan dan apakah nanti konsumen akan menanggung akibatnya? Lihat nanti, Mas. Nah, tapi intinya, Jang ya, kan ada dalam teori ekonomi, gua nggak tahu nih, coba nanti elaborasi ke gua, bahwa ada postulat atau sebuah teori jika pekerja ini mendapatkan kesejahteraan, remunerasi atau gaji yang kuat, ini akan langsung berimplikasi terhadap negara. Lo punya catatan apa ini kan yang kemarin jadi tema Hari Buruh kemarin, buruh sejahtera, negara kuat. Ya. Kan gua biasanya kan males ya untuk komentarin slogan tema yang basa-basi. Kali ini lo nggak males. Kali ini menurut gua itu enggak. Kenapa? Gua langsung sontak ingat dokumenter tahun 2013, judulnya itu Inequality for All. Itu ditulis oleh seorang ekonom Amerika. Beliau itu mantan menakernya era Bill Clinton. Yang mana beliau itu dulu di
dituding sebagai orang komunis di Amerika, karena sangat progresif. Oke. Jadi film ini mengisahkan tentang ketimpangan upah di Amerika, Oke. yang kalau beliau itu meneliti dengan sangat banyak sekali, Mas. Dimulai momentumnya di akhir tahun 70, awal tahun 80. Oke. Jadi semenjak itu sampai dengan hari ini, Mas, itu upah pekerja Amerika adjust inflasi itu stuck, Mas. Kok bisa? Ada momentum di situ, Mas. Tahun 81, era Ronald Reagan, neoliberalism, Oh, yang iya, kalau iya. di Inggris Gua itu ingat. Margaret Thatcher ya. Oke, ya. Waktu itu ada strike besar-besaran, mogok, itu oleh namanya PATCO. Itu serikat buruh pekerja air controller Ya. di bandara itu, Mas. Oke. Waktu itu mereka itu meminta jam kerja itu diturunkan, plus upah dinaikkan. Oke. Nah, berhubung Reagan ini sangat neoliberalism, Ya. di ultimatum, Mas, justru, Mas. Apa ultimatumnya? Kalau besok kalian nggak berangkat kerja, akan saya terminate semua. Pecat. Terminate atau pecat semua. Besokannya, Mas, ada 11.000 orang dipecat. Oh. Disitulah titik di mana serikat buruh itu diberangus dan dipersempit ruang geraknya. Padahal kalau kata Robert Reich, orang yang nulis film ini, Mas, ya, ada siklus kemuliaan pekerja kalau mendapat upah layak, Mas. Oke, apa itu? Jadi ceritanya gini, ketika pasca Perang Dunia II sampai tahun 70-an, itu kan kelas menengah Amerika paling kuat sedunia, Mas. Ya. Karena upahnya itu layak. Betul. Dan nggak jomplang dengan CEO di atasnya. Tapi ketika serikat buruh ini diberangus, Mas, mereka nggak punya nilai tawar lagi. Karena mereka takut kan, kalau nanti mereka mogok, dipecat. Dan ini momentum awal outsource itu merajalela di situ, Mas. Oke. Robert Reich itu bilang ada siklus kemuliaan. Ketika upah buruh itu layak, mereka kan spending juga akan lebih, Mas, ya. Betul. Ke produk dan jasa. Iya, jajan lah istilahnya. Jajan lah. Itu kan bikin bisnis jadi naik. Iya. Bisnis naik itu akan merekrut pekerjaan baru lagi. Betul. Kerjaan baru, bisnis naik itu pajak akan Masuk. tumbuh juga. Iya. Ketika pajak tumbuh, nanti pelayanan publik, pendidikan juga membaik juga. Oke. Yang artinya akan nanti produktivitas meningkat. Iya. Yang mana itu bikin ekonomi jadi kuat. Kuat. Makanya kemarin ketika ada slogan buruh sejahtera, Negara kuat, aku jadi ingat itu, Mas. Oke. Itu siklus itu. Dan kita tahu kelas menengah kita, Mas, selama 10 tahun ini menurun. Iya. Ini bukan setahun 2 tahun ini, Mas, ya. Ya. Ini memang fenomena global juga. Ya. Makanya gue melihat ketika ada keberpihakan kepada buruh, itu arahnya ke sana, Mas. Oke. Mau gimana pun, buruh ini kita semua loh sebenarnya. Oh iya, coba deh. Ini kadang-kadang lagi-lagi, Cang, ya. Seperti yang lo jelaskan di awal. Buruh itu terkesan yang berkeringat, kemudian yang tidak berkeringat, yang hanya di kantor Pekerja itu bukan buruh. kasar. Yang keraputi gak buruh. Nah, coba lo Ya, itu kan di definisi Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003, semua pekerja yang mendapat upah atau imbalan lainnya itu disebut dengan buruh, Mas. Oke. Mau itu mbak-mbak SCBD, ya kan? Mau itu manajer, mau itu OB, desainer freelance, selama diupah dan nggak punya saham atau alat produksi, itu namanya buruh ya. Lo buruh berarti, Neng? Buruh. Jangan salah, seolah-olah yang bekerja di AC itu bukan buruh, itu buruh semua. Buruh semua ya? Selama dia nggak punya saham atau ekuitas, itu bukan majikan atau pemodal gitu loh, Mas. Nah, kalimat lo terakhir deh, sebelum kita tutup sama Neng Tia, terkait May Day 2026 nih. Ya mungkin gini ya, itu peringatan bukan basa-basi buat gua, Mas. Oke. Itu sebuah perayaan, menunjukkan perjuangan dan solidaritas kaum buruh. Yang mana itu ya dari sejak revolusi industri, Mas, ya. Mereka itu gimana caranya punya nilai tawar yang proper, layak kepada pemodal. Dan kita tahu buruh itu adalah tumpuan roda ekonomi kita. Kalau buruh itu upahnya layak, hak-haknya terpenuhi, itu akan tadi itu menggelindingkan siklus kemuliaan negara akan menjadi kuat itu, Mas. Kalau gua pendek, Neng. Ya, silakan Mas Al. Gue seneng banget pemerintah dalam arti luas sekarang memperhatikan buruh. Gue secara pribadi, kakak kandung gue mengalami. Dan itu sangat membantu. Keterlibatan pemerintah dalam arti luas, baik itu eksekutif,
legislatif sebagai motor utama penggerakan bangsa, dan yudikatif yang sudah mulai menertibkan pengusaha-pengusaha nakal nih, Jang. Gue sangat bahagia. Intinya, presiden yang dilakukan oleh Prabowo Subianto ini adalah kabar baik yang kebijakannya selalu berada di piramida bawah, bukan piramida atas. Dan ini mudah-mudahan implementasinya nyata lewat DPR, betul-betul berjuang untuk bisa bersinergi dengan eksekutif sehingga kesejahteraan buruh, kesulitan yang dialami selama ini bisa teratasi. Iya, setuju Mas Aab dan juga Mas Icang, karena pada akhirnya May Day bukan hanya tentang peringatan sejarah perjuangan buruh, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kesejahteraan pekerja akan selalu menjadi isu penting dari masa ke masa. Dan kini publik tentu menanti bagaimana janji dan perhatian yang disampaikan benar-benar dapat diwujudkan dan juga direalisasikannya secara konkret di masa yang akan datang. Dan sekali lagi, selamat Hari Buruh Internasional, buruh sejahtera, negara kuat. Oke, terima kasih Mas Aab dan juga Mas Icang atas ulikannya di episode kali ini, dan sahabat Ngutik juga pemirsa Simpo TV, terima kasih telah menyaksikan Ngutik. Saya juga ingin mengingatkan kepada Anda, bagi Anda yang ingin kembali menyaksikan tayangan kami, bisa langsung saja kunjungi kami di sosial media kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam Ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Oh yeah. Berkolaborasi dengan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.